cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai, kenalin. Nama gue Zahra. Biasa dipanggil Rara. Tapi bukan Rara Jonggrang ya. Sekarang umur gue 24 tahun. Gue punya cerita nih. Jadi, sekitar 4 tahun yang lalu, gue punya mantan cowok namanya Aib. Eits, sebelum gue lanjut cerita, gue minta waktu kalian sebentar ya. Gue mau ngucapin makasih banget buat kalian yang udah berkontribusi dalam video ini. Nah, buat kalian yang mau donasi, caranya mudah. Silakan klik link di bawah ini ya, karena support dari kalian sangat berarti untuk kita. Yuk lanjut cerita. Hubungan kita ini berlangsung sampai 3 tahun. BTW, sebenarnya gue itu belum boleh pacaran sama ortu gue. Ya, karena menurut ortu, gue belum terlalu dewasa buat menjalin hubungan. Template abis. Waktu itu, kita pacaran diem-diem alias backstreet. Jadi orang tua gue emang gak tahu kalau gue pacaran sama Aib. Nah, gue kenal sama Aib ini karena temen gue. Awalnya dari nongkrong bareng, ngopi bareng, dan akhirnya kita kenal. Pas udah kenal satu sama lain, ternyata rumah Aib deket banget sama rumah gue. Ibarat kata satu daerah, tapi beda gang lah. Dia gang kapak, gue gang naga hitam. Itu mah geng. Apaan sih anjir? Gue akuin sih, Aib ini orangnya ganteng, putih, tinggi, hidungnya mancung. Wah, kayak opa-opa Korea dah. Siapa sih cewek yang gak suka sama dia? Lah gue? Ya, bisa dibilang manis-manis madu hutan gitu. Kalau senyum, sweet, tapi bisa mematikan kalau disenggol. Seiring berjalannya waktu, gue sama Aib deket dan akhirnya kita jadian. Menurut dia, gue cocok sama tipe yang dia pengen. Anjay, kita sama-sama suka musik hardcore, musik metal, pokoknya musik keras gitu deh. Bahkan gue juga gak terlalu cewek-cewek banget sih, alias rada tomboy. Gue kan udah kerja nih, dan dia pun sama, udah kerja juga. Setiap gue mau berangkat kerja, selalu dianterin sama dia, dijemput juga sama dia. Eits, tapi diantar jemputnya pakai motor gue ya, soalnya dia belum punya motor. Hayo, pada bingung kan? Jadi, gue itu ke rumah dia dulu bawa motor. Nah, baru deh diantar sama dia. PR banget gak sih? Ya, namanya juga lagi cinta-cintanya. Apapun kan kulakukan demi dia. Pokoknya, apapun aktivitasnya, dia pasti minumnya pakai motor gue. Salah ya? Maksud gue, apapun aktivitasnya, Aib selalu pakai motor gue. Bahkan kerja aja pakai motor gue. Tapi karena jam kerjanya samaan, jadi mau gak mau dia ngalah buat nganterin gue dulu. Baru deh ke tempat dia kerja. Soalnya kalau gue bawa motor dan dia naik angkot, ongkosnya bakal double. Dan kayaknya lebih capek aja gitu. Gue jadi gak tega sama Aib. Jadi ya gue gak masalah sih kalau motor gue dipakai dia juga. Aduh, sebutin itu gue sama dia. Sebenarnya hubungan kita asik-asik aja sih. Berantem juga jarang. Dan gue juga percaya banget sama dia. Ya kata Aib, gue anaknya gak posesif lah istilahnya. Ya kita saling percaya aja gitu. Tapi yang jadi satu keresahan gue adalah ketika gue ajak nonton bioskop, makan di luar, atau sekedar nongkrong lah, pasti gue yang bayarin. Ih, beneran deh, semuanya gue yang bayarin. Awalnya gue bingung, kok dia gak ada inisiatif sama sekali ya buat bayar makan kayak gitu? Atau bayar tiket nontonnya aja lah minimal. Ya, seenggaknya setengah-setengah lah. Ini mah ngomong aja enggak, basa-basi enggak. Aduh. Saat itu gue berpikir positif aja. Ya udahlah, mungkin pikir gue paling besok-besok dia yang bayarin atau gantian lah gitu. Tapi ternyata pas gue perhatiin, dia benar-benar secuek itu dong soal hal ini. Seolah terkesan bergantung sama gue gitu. Karena gue orang yang gak mau ungkit-ungkit masalah duit, ya udahlah. Toh kita juga senengnya bareng-bareng. Masa iya gue makan dia gak makan? Mau gak mau, iya gue yang pesenin dan dia ikut makan. Tapi hal ini gak cuma sekali atau 2 kali. Hal ini terjadi sepanjang gue pacaran sama dia. Gila sih, gue kayak orang gak sadar gitu. Udah tahu ini gak bener,
tapi tetap aja selalu positive thinking. Terus, dia selalu ngeluh tentang masalahnya di rumah. Katanya gajinya selalu gak cukup buat menuhin kebutuhan sehari-hari. Emang iya sih, gaji dia lebih kecil daripada gue. Terus dia cerita juga kalau nyokapnya lagi sakit. Adiknya masih sekolah, tapi bayar SPP-nya juga nunggak. Ya pokoknya ada aja gitu. Jadi secara gak langsung, dia itu tulang punggung keluarganya di rumah. Karena orang tuanya udah bercerai. Otomatis gue sedih lah dengernya. Pelan-pelan, dia minta bantuan gue buat nalangin SPP adiknya. Kadang juga alasan dia minjem duit ke gue buat biaya berobat nyokapnya. Awalnya sih iya gue kasih, tapi kok lama-lama jadi kebiasaan ya? Karena gue orangnya peduli banget sama keluarga dia, jadi tanpa dia minjem duit pun, gue emang suka ngasih juga. Tapi kadang gue mikir, emang gaji dia selama ini kemana aja sih? Kalau gue hitung-hitung sih, harusnya cukup kok buat kebutuhan sehari-hari. Agak aneh aja gitu. Buru-buru buat traktir gue makan pas gajian. Seenggaknya makan bakso abang-abang aja juga gak apa-apa deh. Ini mah sampai bayarin rokok sama ngopi aja, mesti gue yang ngeluarin duit, jir. Duit Aib tuh kemana? Asli, bikin penasaran tau gak? Tapi kali ini keberuntungan memihak gue. Pas gue lagi jalan sama Aib, gue gak sengaja buka tas dia. Niatnya sih mau ambil HP-nya buat main game. Ternyata gue nemuin plastik kecil berisi butir-butiran pil gitu. Dan selembar obat tramadol. Lah, gue kaget banget dong. Waktu itu dia bilang udah gak pakai obat-obatan lagi, tapi ternyata dia bohong. Akhirnya gue buru-buru cek chatan dia sama temen-temennya. Dan bener aja, banyak yang ngajakin nongkrong sambil minum-minum gitu. Ih, sumpah. Gue marah banget sama dia. Gue kecewa banget. Kenapa selama ini gue bisa dibohongin sama cowok modelan begini? Apa karena gue terlalu slow? Karena gue terlalu percaya kalau dia gak bakalan aneh-aneh di belakang gue? Terus dia bisa seenak jidat tega bohongin gue gitu. Ternyata duit gajian dia selama ini habisnya ke situ. Dan yang paling parahnya lagi, gue diselingkuhin. Dan gak cuma itu, tuh selingkuhannya Aib dibayarin makan, diajak jalan-jalan, dibeliin ini itu. Sedangkan gue dapat ampasnya doang, woy. Ih, gila. Sakit banget, coy. Pas gue tahu, rasanya pengen nangis yang kenceng. Karena gue kepo, akhirnya gue cari tahu lewat temen-temennya. Si Aib tuh ngapain aja sih selama lagi gak bareng sama gue? Dan ada satu temen dia yang udah gue kenal. Namanya Ibal. Singkat cerita, gue nanya sama Ibal. Bal, emang selama ini Aib kalau nongkrong suka bawa cewek selain gue? Si Ibal awalnya gak mau ngomong. Mungkin karena kasihan ngeliat gue yang udah nahan-nahan nangis. Tapi akhirnya dia ngomong jujur. Lu yakin, Ra, mau denger semua? Terus gue bilang, iya Bal, yakin. Gak apa-apa kok, ngomong aja. Gue udah siap. Terus Ibal celingak-celinguk ngeliat sekitar. Jujur, gue gak enak sebenarnya mau ngomong. Apalagi dia temen gue. Gue gak mau jadi cepu di sini. Tapi kali ini emang Aib kelewatan banget, Ra. Setelah menarik nafas panjang, Ibal mulai buka suara. Jadi gini, Ra. Selama ini Aib itu suka jalan sama cewek lain di belakang lo. Dan dia selalu ganti-ganti ceweknya. Bukan satu atau cuma 2. Dan asal lo tahu ya, Ra, di belakang lo juga dia masih pakai obat-obatan dan masih suka mabuk-mabukan. Di situ gue nggak bisa nahan air mata gue. Gue paksa Ibal buat lanjut cerita. Cerita aja, Bal, please, ceritain yang lo tahu. Ra, uang lo selama ini yang dipinjam sama Aib dipakai buat seneng-seneng dia dan foya-foya sama yang lain. Gue tahu ini berat, Ra. Sebagai temen, gue udah coba ngasih tahu dia. Teman-teman yang lain pun juga sama. Tapi dia seolah gak peduli gitu sama perasaan lo. Dan ini adalah part yang bikin gue lemes. Pas gue coba ceramahin Aib, dia malah bilang gini. Zahra tuh sayang banget sama gue. Gue minta apapun juga dikasih sama dia. Sambil senyum gitu, Ra. Jelep. Gue udah gak kuat, asli. Jadi selama ini Aib udah kelewatan parah manfaatin gue. Gue sebenarnya pengen marah ke Ibal juga. Secara dia selama ini nyembunyiin informasi ini. Tapi gue sadar, dia bukan orang yang jahat. Mungkin dia gak enak kalau hubungan gue sama Aib jadi rusak. Jadi dia lebih milih diem daripada ikut campur. Di akhir obrolan gue sama Ibal, dia minta maaf banget ke gue.
Oke, gue kudu tegar. Thanks ya Bal, lu udah ceritain yang sebenarnya. Nyesek iya, tapi mau marah pun ya gimana? Ternyata orang yang gue percaya selama ini justru manfaatin gue. Terus 3 tahun lamanya cuma ini yang gue dapet dari dia. Shit lah. Tuhan langsung nunjukin semuanya ke gue kalau dia bukan pasangan yang baik buat gue. Gue langsung hubungin Aib buat ketemuan dan minta penjelasannya. Pas ketemu, dia tetap gak mau ngaku. Gue pun udah marah-marah dan maksa dia jujur. Akhirnya dia jawab jujur dan minta maaf. Tapi ya gimana? Karena gue udah bener-bener kecewa dan sakit hati, gue pengen kita putus aja. Tapi anehnya, nih anak pas gue putusin dia gak terima. Dia bilang gini, aku sayang banget sama kamu, Ra. Maafin aku, Ra. Please. Ra, pokoknya aku gak mau putus sama kamu. Bla 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 bla. Mulut buayanya keluar. Di detik itu juga, perasaan cinta gue langsung berbalik jadi benci. Dan itu adalah hari terakhir gue ketemu sama dia. Gue bener-bener gak mau lihat mukanya lagi. Dengar namanya pun rasanya haram buat gue. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat kalian ya. Jangan cari pasangan yang covernya cakep doang, tapi ternyata kelakuannya busuk. Dapat pasangan baik dan sayang sama kita apa adanya, itu anugerah. Nah, kalau dapat pasangan yang cakep, itu bonus dari Tuhan. Semoga hati kita selalu dipertemukan dengan hati yang tepat ya. Hai, nama gue Rita, biasa dipanggil Ita. Gue seorang karyawati, bukan mega... Stop, gak usah dilanjut. Bercanda, say. So, gue ulang ya. Gue itu karyawati yang lagi survive di Jakarta. Gue punya cerita mengenai mantan yang beban banget. Saking bebannya ini, kalau nih beban dijadiin barbel, gue yakin orang gym juga gak akan kuat ngangkatnya. Saatnya flashback time. Waktu itu gue masih SMA, masih kinyis-kinyis lah pokoknya. BTW, gue sekolah di SMA swasta, dan hari pertama ospek, tiba-tiba gue udah ditandai sama satu senior gue. Sebut saja namanya Rafidan. Sama teman-temannya biasa dia dipanggil Edan. Maksudnya Idan. Perihal tanda menanda, gue ditandain bukan buat dilabrak ya. Buat ditandain karena katanya muka gue mirip sama salah satu temennya. Tapi pas gue sama temannya tersebut ketemu, gue sama sekali gak merasa kami mirip. Picek kali ya mata si Idan waktu itu. Cantikan juga gue, keles. FYI gue sama Idan bedanya 2 tahun. Jadi pas gue ospek, si Idan baru naik ke kelas 3. Udah kudu siap-siap UN tuh. Ospek pun berakhir dalam seminggu. Gue gak banyak kena penalti karena gue selalu mempersiapkan segala barang-barang kebutuhan ospek segera setelah sepulang sekolah. Gak kayak lu pada yang malam-malam baru bilang, "Mah, besok harus bawa baju adat Zimbabwe." Selama ospek, gue jadi sering ngobrol sama Idan dan senior-senior OSIS yang lain. Sampai akhirnya gue juga dimasukin ke OSIS sesuai rekomendasi Idan. Idan tuh orangnya seru. Dia keturunan orang timur gitu, jadi cara ngomongnya lucu. Udah gitu gue sama Idan juga ternyata punya hobi yang sama. Kami sama-sama suka gambar, jadi suka share-share tips gambar sambil nongki-nongki. Pokoknya hubungan kami udah kayak abang adik yang deket gitu. Tapi gue nongki bareng Idan juga gak sendirian. Gue selalu ajak sohib gue namanya Caca. Idan juga suka bawa temennya namanya Ijal. Nah, berempat tuh kami sering ngobrol-ngobrol tentang kesukaan kami. Dan kita jadi sering barengan gitu kalau lagi jam istirahat. Sampai akhirnya tibalah saat kelulusan. Idan sama Ijal lulus ketika gue naik ke kelas 2. Dan kita kayak janji buat selalu berkabar dimanapun kita berada. Ijal sih katanya mau kuliah, sedangkan Idan katanya mau kerja dulu karena dia harus nafkahin ibu dan kedua adiknya yang masih sekolah. Gue sama Caca ya lanjut aja sekolah kebiasa. Nah, udah tuh kehidupan gue di sekolah kembali seperti biasa. Tapi kadang Idan masih suka datang ke sekolah buat nongkrong-nongkrong, ngobrol sama guru atau apalah. Secara dia anaknya asik banget, jadi guru-guru juga suka sama dia. Pokoknya diterima banget kalau iseng ngunjungin sekolah. Gue sama Caca ya seneng-seneng aja kalau ada Idan. Jadi ada temen ngobrol dan sharing-sharing dunia setelah SMA. Sampai suatu ketika, pas udah jam pulang sekolah, Idan main ke sekolah. Otomatis kita nongkrong dulu di sekolah. Pas lagi ngobrol, Idan ngasih lihat HP-nya dia. Ada foto cewek di situ. Refleks dong gue nanya, penasaran. Ini siapa Dan? Ini cewek gue, namanya Ayu. Cakep kan? Gue cuma bisa senyum, soalnya be aja tuh cewek. Terus Idan ngomong gini,
Dia anak SMK sebelah. Gue lagi nungguin dia balik buat antar dia pulang. Akhirnya si Ayu, pacarnya Idan, datang. Dia berdiri di gerbang terus dadah-dadah sama Idan dan mereka cabut. Kita juga ikut cabut pulang sekolah. Selama beberapa bulan setelah lulus, Idan udah gak pernah ke sekolah lagi. Katanya dia udah kerja di Jakarta. Ya syukur deh, berarti kehidupannya bakal lebih baik. Sampai akhirnya Caca, sohib gue yang paling update tentang gosip, bilang kalau si Idan sama Ayu udah sutup. Tapi yang lebih mencengangkannya lagi, Caca bilang kalau si Idan tuh sebenarnya udah punya pacar duluan dari semenjak sekolah. Namanya Sarah. Lah, terus jadi Idan ngeduain Sarah buat pacaran sama Ayu gitu? Apa gimana sih? Caca bilang dia kurang tahu detailnya. Yang pasti akhirnya Idan sekarang jomblo. Mungkin Sarah sama Ayu tahu kali ya kalau Idan ngeduain mereka dan masing-masing memutuskan buat putusin dia. Gue agak kaget sih. Pribadinya yang menyenangkan ternyata orangnya suka mendua begitu. Setahun kemudian gue lulus dari SMA. Langsung cari kuliah karena gue gak mau gabut di rumah. Idan udah jarang ngabarin gue, apalagi Ijal. Gue cuma sering kontekan aja sama Caca. Sampai suatu ketika ada chat dari seseorang di Line yang ternyata itu si Idan. Lah, tahu dari mana ID gue? Idan ngajakin gue freelance jadi desainer di tempat makan yang dia buka bareng temannya. Ya akhirnya gue ambil, hitung-hitung uang jajan tambahan lah. Beberapa bulan gue kerja, sayangnya tempat makan itu tutup karena banyak faktor. Gue sih udah dibayar, cuma sayang aja umur tempat makannya pendek. Habis itu ya gue juga udah gak banyak komunikasi sama Idan. Ya balik lagi ke setelan pabrik. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian ortu gue memutuskan buat cerai. Ya broken home deh gue pas lagi mumet-mumetnya. So gue sama adik-adik gue ikut bokap buat pindah rumah ke yang lebih sederhana. Sementara rumah yang dulunya gue tinggalin disewain. Pas gue sampai rumah tiba-tiba gue dapet chat dari Idan. Katanya dia mau ngobrol-ngobrol aja. Ternyata si Idan udah gak kerja di Jakarta. Sekarang dia mau urus ibunya. Jadi cari kerja yang gak jauh-jauh amat. Gue ya semangatin dia. Semoga dapat kerjaan yang bagus. Gak lama tiba-tiba dia bilang, gue tuh sebenarnya suka sama lu. Jeng jeng. Terus dia bilang, lu mau gak jadi pacar gue? Hah? Ini gue ditembak nih? Kalau boleh jujur gue cuma nganggep dia abang aja sih, gak lebih. Tapi dipikir-pikir gak ada salahnya untuk nerima dia. Toh gue juga sayang meski belum di tahap yang romantis. Tapi siapa tahu nanti berkembang ya kan? Jadi gue terima tuh pernyataan cinta si Idan. Dan disinilah gue melupakan sesuatu yang penting. Akhirnya gue sama Idan pacaran. Gue belum bilang sama keluarga gue kalau gue pacaran. Dan gue juga sedikit merahasiakannya karena gue belum yakin mau sebarin hubungan gue sama Idan atau enggak. Bahkan Caca aja gak gue kasih tahu. Tapi selama pacaran gue jarang ketemu sama Idan. Kita cuma chat-chatan biasa aja. Dan selama kita pacaran gue masih belum merasakan percikan perasaan romantis. Terus dengan kampretnya ternyata si Idan cerita sama Caca kalau dia pacaran sama gue. Aduh, jadi kan gue otomatis kudu cerita ya sama Caca. Tapi Caca bilang, gue dukung kok hubungan lu sama Idan. Semoga langgeng ya. Ya gue aminin. Mungkin gue cuma perlu proses lebih panjang aja untuk menyukai seseorang. Gak berapa lama gue dapat kerja setelah lulus kuliah. Sayangnya gue dapat kerjanya di luar kota. Mau gak mau gue sama Idan LDR-an. Masih suka chat kok gue sama dia. Terus si Idan mulai kayak, Beb, ada 30.000 gak? Boleh pinjem buat bensin? Ya udah gue kasih. Mungkin dia belum gajian. Beberapa hari kemudian dia bilang, Beb, ada 20 nggak? Mau beli paket internet? Lah, kemarin baru minjem 30, sekarang minjem 20. Bukannya nggak mau minjemin ya, bahkan gue niatnya ngasih kok. Cuma kok jarangnya deketan ya? Balik lagi, mungkin lagi seret. Dan dia emang belum gajian. Sebulan, 2 bulan, dia minta uang terus ke gue. Nominalnya sih kecil-kecil, paling gede 50.000. Tapi kan kalau keseringan ya gue juga bingung ya. Kan gue juga ngekos. Emang kerjaan dia gajinya berapa sampai minta mulu ke gue? Terus gue tanya kan, gaji kamu belum turun, kok pinjam terus? Yang kemarin aja belum dibayar. Terus Idan akhirnya cerita kalau dia tuh lagi merintis usaha baru sama temennya. Mereka bikin perusahaan software gitu yang bikin aplikasi buat perusahaan. Dan si Idan ini programmernya. Setahu gue sih gitu ya. Tiap klien pesan tuh bayarnya di akhir, ketika aplikasinya udah bisa dipakai tanpa bug. Tapi kan satu proyek itu makan waktu berbulan-bulan untuk selesai. Terus dia selama proyek berjalan berarti gak digaji dong. Dia bilang digaji kok, tapi kayak baru dibayar buat ongkos-ongkos doang. Dan yang ngurus keuangannya ini temennya Idan. Gue kenal sih sama si teman ini karena kita masih satu SMA juga. Cuma bukan si Ijal. Gue curiga di situ. Tapi ya udahlah, toh
Gue juga tahu gimana workflow sebuah perusahaan kayak gitu, apalagi masih merintis. Sampai setengah tahun si Idan masih minta ke gue buat bensin sama kuota dia. Lama-lama gue gedek juga ya. Gue akhirnya agak marah sama dia. Berapa bulan sih bikin satu software? Kok udah setengah tahun belum ada yang rampung? Masih nggak ada duit juga kamunya. Terus si Idan kayak, iya Beb, maaf. Kemarin udah cair dari project A, tapi udah gue pakai buat kebutuhan sehari-hari. Jadi gue ini lagi usaha biar cepet selesai project selanjutnya. Bukannya gue pelit atau gimana, gue kan ngekos nih, generasi sandwich. Kalau dimintain duit kecil terus-terusan ya tekor lah. Gaji gue juga nggak seberapa. Kalau gitu terus makan apa gue? Jiwa skeptis gue akhirnya bangkit. Gue bilang, ya udah, mulai sekarang aku nggak bisa ngasih kamu uang lagi. Coba kamu tanya temanmu itu, dia yang ngurusin keuangan. Jangan-jangan ternyata malah ditilep duitnya sama dia. Dan jangan ngechat aku kalau kamu butuh uang. Kalau bisa, kamu cari kerjaan lain lah. Jangan cuma dari satu sumber. Dia iyain. Tapi untuk cari kerjaan lain dia belum bisa karena dia percaya sama temennya dan gak mau berasa kayak mengkhianati temennya gitu. Tapi kan maksud gue nyari freelance itu buat duit dia sehari-hari. Bukannya harus lepasin teman dan usahanya. Jadi greget sendiri gue. Abis itu gue jadi jarang ngechat sama Idan karena basically dia ngechat pasti minta duit sama gue. Kan bete ya? Orang pacaran kok berasa ngechat pinjol. Iya kalau dibalikin duitnya. Lah ini kagak sepeser pun. Gue yang tadinya ikhlas jadi keberatan. Gue emang baik, penolong juga. Tapi kalau diginiin terus ya deh. Terus ya, karena gue bete, gue curhat sama si Caca perihal si Idan dan keuangannya. Dan temannya yang sus itu. Terus si Caca bilang, loh dia masih pacaran sama elu? Gue kira lu udah putusin dia. Gue bingung kan, loh kenapa emangnya? Terus Caca jawab, waktu itu dia cerita sama gue kalau mau balikan sama Ayu. Gue kira itu berarti lu udah ninggalin dia karena ribet LDR. Lah. Jadi di belakang gue si Idan ngomong gitu. Gue langsung ngechat Idan kan. Nanya apaan maksudnya kalau dia mau balikan sama Ayu. Terus si Idan bilang, sorry Beb, ternyata gue masih belum bisa move on dari Ayu. Gue nembak lu karena gue pikir dengan gue pacarin lu, gue bisa lupain dia. Tapi gue gak bisa. Anjir lah, monyet emang si monyet ini. Primata yang gak tahu diri. Finally gue putusin si gemblong ini. Dan ternyata inilah yang bikin gue gak bisa merasa sesuka itu sama Idan. Kayak perasaan gue gak bisa berubah ke arah yang lebih romantis. Mungkin Tuhan melindungi hati gue karena dia tahu Idan bukan orang yang bener. Setelah putus dari Idan, gue ngerasa lebih kalem. Duit gue juga gak habis gara-gara pengeluaran gak jelas. Dan gue lanjut kerja dalam damai sambil sesekali ngobrol sama Caca. Dari Caca lah gue dapat informasi kalau si Idan katanya sekarang balikan sama Ayu, yang padahal si Ayu tuh udah nikah dan punya anak. Tapi Ayu masih sempet-sempetnya balikan sama si Idan. Kayak jirlah kata gue teh. Katanya sih si Ayu lagi proses cerai sama suaminya. Tapi ya namanya jodoh ternyata mirip-mirip ya. Fix sih gue rasa si Idan kena tipu temennya. Atau emang anaknya gak bisa atur keuangan aja. Diajak maju juga gak mau. Untungnya udah gue putusin. Ntar dia malah nyeret gue ke kehidupan yang gak baik. Kan malah gue jadi kayak menjolimi diri sendiri. Jadi pesan hari ini adalah berusaha boleh, tapi kalau memang merugikan diri sendiri, mending cari alternatif lain. Jangan jadi benalu di hidup orang ya teman-teman. Jujur deh, gimana sih rasanya disakitin, dikhianatin, dibohongin, bahkan dibuat kecewa sama bestie sendiri. Gue sih sampai trauma ya, kapok sampai muak kalau inget kelakuannya. Tapi demi kalian pemirsa setia GPC, gue share pengalaman awik-wok gue ini. Hai, nama gue Saskia, gadis blasteran Minang Sunda yang kata cowok-cowok yang pernah kenal gue sih gak ada obat. Gak self-claim loh ya, pure testimoni cowok-cowok yang kenal gue. Hehehe. Oke, skip, fokus ke story. Jadi ceritanya, gue punya 2 teman dekat, namanya Anggi dan Rizka. Anggi ini orangnya asik banget buat diajak ngobrol apalagi curhat. BTW, karena dia gemuk, dia enak deh buat gue peluk kalau lagi galau. Kita bertiga udah kayak trio yang gak bisa dipisahin. Tapi belakangan gue mulai ngerasa ada yang aneh sama si Anggi. Dia tuh kayak punya bakat alami buat jadi tukang kompor. Jujur, awalnya gue gak sadar. Soalnya konflik di pertemanan tuh wajar gak sih? Tapi entah kenapa gue kayak dapet intuisi lebih tajam. Perasaan gue lebih peka. Selalu aja ada drama yang dia ciptain. Dan biasanya yang jadi korbannya tuh gue sama Rizka. Gue sama Rizka nih sering banget ribut karena hal-hal sepele. Pernah sesimpel ngerjain tugas bareng.
Anggi kalau lagi sama gue bilangnya Rizka tuh gak suka kerjaannya dicontek sama gue. Begitu juga pas Anggi sama Rizka. Dia bakal cerita ke Rizka kalau gue nih pelit, gak mau ngasih jawaban ke dia. Padahal mah selama ini buset dah, urusan jawaban ini itu, PR sampai ulangan pun kalau buat mereka gue selalu kasih. Gak pernah tuh gue pelit, nyaris aja kita berantem. Gue sama Rizka sempet sindir-sindiran tuh di sosmed. Panas tuh suasana waktu itu. Dan anehnya, Anggi selalu nanyain, itu si Rizka gimana? Pas ke Rizka, dia nanyain, itu si Saskian gimana? Kayak kelihatan banget gitu ngadu dombanya. Akhirnya gue labrak nih si Anggi diem-diem tanpa sepengetahuan si Rizka. Dan lo tahu apa responnya? Bercanda kali, santai aja sih. What? Bercanda lo bilang. Dan bodohnya gue ngerasa, ya udah deh lupain aja masalah sepele kayak gini. Yang penting kita bisa jadi bestie bertiga lagi. Tapi keributan ini gak berhenti di situ aja. Pernah nih, masalahnya tuh soal cowok. Gue dituduh suka sama cowok incerannya si Rizka. Yang notabene tuh bukan tipe gue banget woy. Jadi kayak sans aja kali, gak akan gue sikat. Nah, kenapa Rizka bisa sebenci itu sama gue? Karena ternyata si Anggi nih ngomporin kalau nih cowok rumahnya deket sama gue. Jadi kayak potensi buat jadian lah, potensi antar jemput lah, potensi ini itulah, ada lebih banyak. Dan Rizka percaya-percaya aja. Kadang cuma masalah kecil yang sebenarnya nggak penting. Gue nggak ngerti kenapa kita jadi gampang banget marah satu sama lain kayak gini ya. Padahal dulu kita tuh solid banget. Nah, setelah masalah cowok mereda, gue kasih jarak ke Anggi sama Rizka dengan harapan memperbaiki pertemanan. Nanti kita bisa balik deket lagi deh kalau emang udah tenang. Pikir gue begitu. Suatu hari, puncak dari semua drama ini terjadi adalah ketika gue lagi duduk di kantin sama Rizka. Ini pun gak sengaja, karena meja kantin terbatas dan ya makan mah makan aja kan. Ngobrol seperlunya. Tahu-tahu si Anggi dateng. Terus heboh sendiri dia. Si Anggi ngobrol soal kakak kelas di sekolah yang namanya Bayu. Anak paskibra yang hitam manis gitu. Ya emang ganteng sih kata cewek-cewek mah. Dan kayaknya hampir semua cewek di sekolah ini tertarik sama dia. Termasuk gue sama Rizka. Ya itu pun sekedar nge-crush aja. Karena kita sadar bukan tipe Kak Bayu. Dan harusnya hal ini biasa aja kan. Nah, Anggi nih tiba-tiba ngomong, Rizka, lu tahu gak sih, Saskia tuh udah naksir Bayu dari dulu. Dia malah bilang ke gue kalau lu gak pantas buat deketin Bayu. Dia najis kompor banget nih si Anggi. Gue kaget setengah mati. Bisa-bisanya dia ngomporin hal bohong tentang gue di hadapan gue pula. Berani amat nih anak. Gue gak pernah bilang kayak gitu anjir. Akhirnya gue ngomong, tunggu dulu Anggi, gue gak pernah ngomong kayak gitu ya. Gue sama Rizka kan sahabatan. Masa gue ngomong jelek di belakang dia? Nah kocaknya, Rizka malah percaya anjir. Dia langsung ngeliat gue dengan tatapan kecewa gitu. Lu beneran bilang kayak gitu Saskia? Kenapa lu gak ngomong langsung ke gue aja? Ya gue yang denger kan jadi kesel. Terus gue bilang, gue sumpah gak pernah bilang kayak gitu Riz. Gi, bercandaan lu gak asik jir ah. Terus Anggi langsung pasang muka polos. Gue cuma nyampein apa yang gue denger aja ya. Jangan marah dong. Gue cuma pengen kita semua jujur satu sama lain. Ya kan Riz? Ini najis Anggi. Hari itu kita ribut besar. Gue sama Rizka jadi saling curiga. Dan Anggi malah senyum-senyum di pojokan kayak nikmatin drama yang dia ciptain. Gila anjir dia. Gue mulai yakin nih, Anggi busuknya bukan main. Dia biang kerok semua masalah. Besoknya gue ajak Rizka buat ketemuan tanpa Anggi. Ini pun susahnya bukan main buat gue ngeyakinin si Rizka. Dan pas ketemu, kita ngobrol panjang lebar. Dan akhirnya Rizka juga nyadar kalau hampir semua masalah kita muncul gara-gara omongan si Anggi. Dia selalu aja nyampein hal-hal yang bikin kita ribut. Gue bilang ke Rizka, Riz, kayaknya kita harus mikir ulang soal persahabatan kita sama Anggi deh. Gue capek banget sama dramanya. Mending kita cut off pertemanan aja deh sama dia. Dan bagusnya Rizka setuju. Iya deh, gue juga udah muak. Kita gak bisa terus-terusan gini. Kita harus jauh dari orang yang manipulatif kayak Anggi. Akhirnya kita berdua mutusin buat ngomong langsung ke Anggi. Kita temuin dia di kantin dan bilang dengan tegas, Anggi, kita udah gak bisa lagi temenan sama lo. Lo bikin banyak drama dan ngadu domba kita berdua. Mulai sekarang kita mau hidup lebih tenang tanpa lo.
Anggi kaget dong, tapi dia nggak bisa ngomong apa-apa. Terus akhirnya gue kasih paham aja ke si Anggi. Sorry nih ya, kalau emang caper dan gak pengen kita bahagia, semoga lo bahagia dengan kesendirian lo ini. Semoga temen baru lo bukan korban manipulatif lo lagi. Nah, Rizka nimpalin dikit, tapi nyelekit. Besok-besok yang kreatif lagi deh kalau ngomporin. Gue sama Rizka ninggalin dia di kantin dan sejak saat itu hidup kita jadi lebih tenang. Tanpa Anggi, gak ada lagi tuh drama gak jelas yang bikin kita ribut. Akhirnya gue belajar satu hal penting dari semua ini. Dalam persahabatan, kita harus bisa bedain mana teman yang benar-benar tulus dan mana yang cuma jadi beban. Kadang, langkah terbaik buat menjaga hubungan yang sehat adalah dengan memutuskan tali pertemanan yang beracun. Gue sama Rizka sekarang jadi lebih dekat dari sebelumnya. Kita jadi tahu siapa yang benar-benar teman dan siapa yang cuma numpang drama. Dan yang paling penting, kita jadi lebih bahagia tanpa Anggi yang tukang kompor. Pernah denger nggak? Kalau kebahagiaan yang baik itu ketika lo bisa bagi kebahagiaan itu ke orang yang lo sayang. Kalau ada yang ngaku bahagia tapi orang yang lo sayang menderita, itu mah patut dipertanyain bro. Daripada ngalor ngidul nggak jelas, kenalan dulu kali ya. Kenalin, nama gue Rido. Udah pasti kalau yang namanya Rido, orangnya mah pasti ikhlas lahir batin nggak sih? Gue ini cuma mas-mas montir bengkel motor di kabupaten yang duitnya nggak tentu. Kalau lagi rame ya duit ada, kalau bengkel lagi sepi ya paling ngelamun dikit sambil ngabisin kopi hitam. Tapi ya alhamdulillahnya ya ini bengkel punya gue sendiri. Gue ngebangun dari nol dengan duit tabungan gue yang ya nggak seberapa itu. FYI, gue udah punya cewek dan statusnya sih pacaran. Sebut saja namanya Ica. Untuk sebuah hubungan pacaran sih tergolong awet dan lama. Udah jalan tahun ke-6 gue sama dia. Alasan kenapa belum nikah sih sebenarnya karena Ica belum siap aja buat serius. Katanya mau nikmatin masa mudanya dulu. Dan kebetulan dia juga baru kerja di salah satu pabrik garmen. Maklum, kalau di kabupaten gini kerjaan mah jarang ada yang mentereng-mentereng kayak di kota gede. Kalaupun ada ya kadang duitnya nggak seoke penampilan rapihnya di tempat kerja. Apapun itu, gue sama Ica saling mensyukuri kehidupan ini. BTW, sebagai sepasang kekasih pada umumnya, ya kita ini sesekali nyempetin lah waktu senggang buat pergi main jalan-jalan gitu. Di tempat gue mah kalau boleh jujur nggak banyak opsi buat nongkrong. Tapi semenjak sosmed merebak luas dan dikit-dikit ada istilah hidden gems, bikin cewek gue si Ica ngotot ngajak main ke kafe-kafe estetik. Gue sih nggak masalah, gue juga bukan cowok yang pelit, kemana aja gas lah. Tapi yang jadi masalah, Ica mulai berubah. Kalian tahu nggak? Tiba-tiba Ica bilang gini ke gue, "Yang, aku mau jadi konten kreator aja deh. Capek kerja di pabrik, diomelin mulu." Lah, gue kaget dong. Karena apa nih tiba-tiba pengen jadi konten kreator? Usut punya usut, dia terinspirasi dari sekian banyaknya konten kuliner di sosmed. Katanya biar jalan-jalan sekalian buat konten. Gue sih masih shock ya, tapi nggak pakai shock breaker ya. Canda-canda, jokes bengkel, ayolah. Lanjut ya. Nyari kerja itu susah loh. Dan masa ya karena konten cafe estetik hidden gems lah dia jadi mau berhenti kerja. Dan gue yakin ini tuh prosesnya gak gampang dan gak instan. Dan pastinya butuh faktor luck biar berhasil. Tapi sebagai pasangan yang baik, gue coba kasih pengertian ke dia. Saran aku sih jangan berhenti kerja dulu. Kalau mau jadi konten kreator gak apa-apa, aku support. Tapi please tetap kerja di pabrik dulu. Kalau udah oke, baru deh kamu keluar silahkan. Jangan gegabah. Mukanya sih agak cemberut gitu ya. Tapi ya udahlah ya, namanya juga cewek. Singkat cerita, tibalah hari dimana Ica ngajak gue ke salah satu kafe estetik. Ya namanya mau ngonten, sebagai cowok gue harus sigap bantuin ambil foto lah, tag video lah, ini itu. Dan ya harga menunya tergolong lumayan mahal lah ya buat gue. Nah, yang bikin kesel tuh mood cewek gue yang suka gak jelas gitu. Dia komplain foto sama video yang gue tag jelek lah. Terus nyalahin diri dia gak cantik lah. Terus ujung-ujungnya nyalahin HP Androidnya yang bikin hasilnya burik. Dalam hati gue mah ngebatin, ya elah, semua aja salahin. Baru juga mulai udah drama. Gue sabar-sabarin deh, karena gue berusaha untuk jadi pasangan yang suportif. Semenjak itu dia sering banget share makanan dan lokasi yang mau dia samperin.
Masalahnya, gue nggak selalu ada waktu kosong cuma buat nurutin maunya dia. Awal-awalnya sih masih gue ladenin. Lama-lama tuker juga pengeluaran gue buat bayarin ini itu. Soalnya baru kali ini seintens itu buat pergi ke tempat-tempat kuliner gitu. Apesnya lagi, gue kira Ica tuh serius gitu loh pengen jadi konten kreator. Ternyata kadang udah gue bantu tag video, ambil foto, tuh konten gak dijadiin. Alasannya gak pede lah, takut sepi view-nya lah. Kadang postingan yang udah diupload diarsipin lagi. Gue sebagai cowok bingung. Kalau emang gak niat mah gak usah ngajakin jalan mulu. Lama-lama duit gue habis, tau gak sih? Bahkan sering banget kalau gue sibuk gak bisa nemenin, dia tetap ngotot pergi sendiri. Tapi tetap minta duit ke gue. Ya awalnya gue agak gimana gitu kalau gak ngasih. Tapi entah kenapa gue kayak ngerasa bersalah gitu kalau ngebiarin. Jadi gue kasih lah tuh duit ke dia. Dan ini berlangsung lama ya. Ada kali 2-3 bulan. Gue yang bingung, curhatlah ke temen gue. Anggap aja namanya Agung. Gue ceritain tanpa menambahkan atau mengurangi isi ceritanya. Agung bilang sih gue kelewat baik dan dimanfaatin. Gue disuruh putus aja. Kalau dipikir-pikir sayang aja sih kalau putus. Gue sama Ica tuh udah lama pacaran. Dia berubah karena pengen jadi konten kreator gak jelas. Sumpah deh, menurut gue gak semua orang itu harus tampil. Gak semua orang itu harus diperhatiin. Jadi pusat perhatian, apalagi harus jadi konten kreator. Padahal hubungan gue sama Ica awalnya baik-baik aja loh. Semua berubah drastis pas dia FOMO ini dan itu. Kehidupan kabupaten gue gak bisa ngikutin gaya hidup ala-ala bocah nongkrong. Apalagi gue ini tuh orang bengkel. Hari-hari gue jagain bengkel. Gak jelas jam kerjanya, gak pasti hari liburnya. Meskipun suka-suka gue mau buka tutup nih bengkel kapan. Gue coba nih obrolin baik-baik ke Ica. Dia malah nyalain gue sebagai laki-laki yang gak suportif. Dan parahnya lagi, gue dikatain cowok gak gaul dan kampungan. Iya, gue tahu orang kampung, tapi gue tahu batasan dan gak maksa kemampuan. Singkat cerita, gue terpaksa mutusin Ica. Beban soalnya, gue boncos. Dia aja gak jelas niatnya apa, malah jadi ngabisin duit doang. Gak ada hasilnya juga. Kabarnya sih, sekarang dia udah beneran berhenti kerja dari pabrik. Dan ya, ternyata dia udah punya cowok baru. Dan yang bikin nyesek, ternyata cowok barunya ini sih katanya fotografer. Jadi cocok lah kalau mau ngonten. Ya semoga aja tuh cowok gak dimanfaatin aja sama Ica. Kadang gue mikir, kenapa sih orang pengen berlomba-lomba jadi sesuatu yang selalu terlihat? Gue tahu ada yang namanya usaha, tapi gue rasa Ica udah lupa akan sesuatu. Seseorang yang tulus support dia sepenuh hati. Saran gue, silahkan lu kejar mimpi lu, tapi ingat, realistis juga, jangan maksa. Karena jadi apapun kalau lu niat, pasti lu akan jadi sesuatu itu. Tak kenal, maka tak sliding bapak kau. Kenalin, nama gue Gaby. Gue berasal dari kota kecil di Sulawesi Selatan. Tepatnya di Kabupaten Pinrang. Tapi bukan blonde ya guys. Oh iya, kata orang-orang di sekitar gue tuh anaknya super aktif dan ekstrovert. Maklum, udah ya, segitu aja perkenalannya. Well, semuanya bermula ketika gue menjadi mahasiswi baru di kota Makassar. Tepatnya tahun lalu. Yap, kejadiannya masih terbayang-bayang sama gue sampai sekarang. Asli, merinding. So, berhubung gue anak rantau dan ngekos sendirian di Makassar, kadang gue ngerasa kesepian. Soalnya gue gak kenal satupun orang di kota ini. Sebenarnya sih bisa aja gue keluar jalan-jalan sendirian. Ya cuma kan anyep. Yang gue butuh itu sosok temen. Poor girl. Entah apa yang merasuki gue, saking bosen gak ketulungan, jam 7 malam gue install aplikasi online dating sejuta umat. Yap, minder. Dijamin minder kalau lihat yang cakep-cakep. Kelar download, gue langsung pasang foto tercantik gue. Abis itu gue mulai swipe right semua cowok tanpa terkecuali. Gak lama kemudian, HP gue rame dong. Wadaw, banyak juga yang match sama gue. Sampai-sampai gue bingung mau balas yang mana dulu. Tapi ada satu cowok yang menarik banget bionya buat gue. Doggy lovers. Namanya Rizky. Karena gue pecinta anjing, tanpa pikir panjang gue langsung chat duluan. Hai. Terus dia bales dong. Open BO. Karena bingung, gue bales dia. Maksudnya,
Apaan BO? Jujur waktu itu gue nggak tahu sama sekali arti open BO. Terus dia balas makin random, bikin gue makin gak paham gitu deh. Kamu hode ya? Cewek cantik masa main minder? Saking keselnya, gue langsung memanfaatkan keadaan supaya bisa jalan-jalan gak sendirian lagi. Sanubari gue menuntun untuk bales. Kalau nggak percaya, ayo ketemuan. Dengan agresifnya dia bales. Ayo, sekarang bisa. Gila, ya bisa banget anjir. Kan gue emang bosen dan pengen main. Jadi hayu lah. Anyway, gue langsung gercep dandan. Ganti baju dan cus, kita ketemuan di mall. Singkat cerita, gue duluan tuh yang nyampe di mallnya. Gue nunggu lama banget. Gue mulai cemas. Kayaknya dia gak bakal dateng deh. Terus gue keliling tuh di mall. Ada 30 menitan. Tiba-tiba ada chat masuk dan itu dari Rizky. Kamu di mananya? Gue bales. Aku di depan toko Uniqlo. Oke, wait. Gak lama kemudian, ada cowok yang wajahnya gak asing mendekat. Fuck, ini Rizky. Agak deg-degan sih. Nah, pas dia nyampe, tahu-tahu langsung main meluk gue. Gue sih fine-fine aja ya. Mungkin dia orangnya ramah, tapi malu anjir dilihat orang. Terus, abis meluk gue, Rizky ngomong gini. Ternyata cantikan aslinya daripada di foto. Sebagai cewek, gue tersipu malu dong. Rencananya kita mau makan. Makanan apa aja, yang penting bisa ngobrol. Well, akhirnya kita nyari makan. Pas jalan, tangan gue dipegang erat banget. Hello, permisi ya. Gue punya tangan juga gak melulu buat gandengan doang anjir. Ya dipakai buat benerin rambut lah, buat ambil cermin di tas lah, pakai lip tint. Belum lagi kalau pengen ngorek upil yang menggantung. Sebel. Nah, di sini gue mulai sadar kalau si Rizky ini gak beres. Asli, gue risih sama nih orang. Gue yang aslinya cerewet jadi males ngomong. Pengen cepet-cepet pulang aja rasanya. Sambil ngunyah makanan gue ngebatin. Abis makan fix langsung pulang, bodo amat. Yang bikin makin sebel tuh pas makan. Dia selalu ngeliatin gue dengan tatapan aneh tanpa berkedip sama sekali. Bahkan, dia makan tanpa liatin makanannya. Alhasil makanannya jatuh berceceran. Fix ilfeel. Parahnya, pas mau bayar, Rizky ngomong gini ke gue tanpa dosa. Aku gak ada uang cash nih. Pakai uang kamu dulu aja ya, nanti aku ganti. What? Untung gue bawa uang lebih. Selesai makan, gue bilang mau langsung pulang aja. Soalnya besok ngampus. Dia setuju dan nawarin buat anterin gue pulang. Bodohnya, gue iyain. Di sini kesalahan gue yang sangat fatal. Seharusnya gue gak membiarkan alamat gue diketahui oleh stranger. Sampai di kos, gue langsung blok nomornya dan langsung tidur, terus berusaha melupakan malam ini. Gue kebangun jam 4 pagi karena ternyata HP gue bunyi. Ada 30 panggilan tak terjawab dan spam chat dari nomor baru. Pas gue baca, gue langsung tahu itu si Rizky. Salahku apa di blok? Kamu bosen sama aku? Kamu udah ada yang lain? Gak ada yang semanis bibirmu, seindah tatapanmu. What? Gila? Maksudnya apa coba? Kenal aja baru seuprit udah sok memiliki. Dasar freak. Kita baru ketemu sekali woy. Karena takut, gue langsung blok tuh nomor. Gue lanjut tidur karena emang masih ngantuk banget. Sekitar jam 6 pagi, pintu gue ada yang gedor-gedor. Kenceng banget. Gue langsung kebangun. Ini siapa sih pagi-pagi udah gedor-gedor kayak ormas mau ngegerbek aja? Karena penasaran, gue intip dari jendela. Mampus, itu si Rizky. Gue langsung lemes ketakutan. Bayangin aja, dia datang ke kos gue jam 6 pagi. Gue coba intip lagi jam 7. Dia belum beranjak dari kos gue. Anehnya, gak ada yang curiga apa sama nih orang. Sial banget. Mana gue mau ngampus jam 8. Gimana dong? Terus jam 8 lewat, dia masih di situ juga. Berdiri, gak duduk sama sekali. Teror woy, teror. Terpaksa, gue gak masuk kuliah. Sekitar jam 9, dia pergi juga. Thanks God. Kali ini gue selamat. Dan entahlah, saat kejadian itu gue gak bisa mikir jernih atau nelpon seseorang. Bener-bener panik. Can you imagine? Hampir 4 jam tuh orang nunggu di depan kos gue. Gue gak berani keluar kos sama sekali.
Besoknya, gue ke kampus dengan aman. Di kampus saat jam istirahat, gue main HP dan ada notif IG. Gue buka. Yap, itu Rizky. Dia nemu akun IG gue. Kebetulan IG gue nggak di private. Jadi di situ dia komen semua foto gue. Ngeri nggak sih? Akhirnya gue arsipin tuh semua foto gue dan blok IG-nya. Tapi dia selalu muncul dan muncul lagi dengan akun baru. Nih kupret nggak ada capek-capeknya ngeteror gue. Parahnya, dia sampai ngechat nyari gue ke temen dan keluarga gue. Asli nih orang gak beres. Gue gila dibuatnya. Gue gak tahu dia bisa dapat dari mana kontak kerabat gue. Sampai suatu malam, gue lagi asik nonton YouTube tengah malam, ya sekitar jam 12-an gitu, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu dan manggil nama gue. Gaby, bukain dong. Gaby. Padahal udah tengah malam. Ini orang gak kenal waktu apa ya? Mau apa sih nih orang dari gue? Salah gue apa sampai nih orang ngejar-ngejar gue terus? Gue cuma bisa nangis semalaman dan gak bisa tidur. Besoknya gue telepon orang rumah. Gue minta pindah kosan dengan alasan pengen nyari kosan yang lebih dekat dari kampus. Bahkan, semenjak kejadian itu, gue sampai harus ganti nomor dan gak semua temen gue kasih tahu. Bahkan alamat kos gue yang baru. Semua ini gara-gara dia. Jujur, gue trauma. Gue gak seriang dulu. Bahkan sekarang di tengah keramaian, gue ngerasa insecure kayak ada yang ngawasin. Gue kapok main online dating. Gue gak ngelarang. Cuma pesen gue berhati-hatilah. Jangan terlalu terbuka, apalagi sampai tahu alamat dan informasi yang penting. Kita nggak tahu ada berbagai macam sifat dan niatan orang. Kita cuma bisa berusaha mencegah dan mengurangi resiko kayak gue gini. Gak mau kan kalian ketemu orang yang kerjaannya neror lu tiap hari? Semoga kalian bisa jaga diri. Dan buat di luar sana yang menyalahgunakan sosmed untuk hal buruk, enyah aja lu dari muka bumi. Cuy! Hai semuanya, kenalin, gua Rizal. Jadi, gua ada cerita soal masalah romance di hidup gua nih. Ya, dengerin aja dulu ya. Jadi, dari kecil gua tuh gak pernah pacaran. Suka sama orang mah ya pernah, tapi ya gak sampai pacaran. Bisa dibilang cinta dalam diam lah. Cukup mengagumi tanpa memiliki. Jia. Kalau ditanya alasannya, yang pertama gue emang gak mikirin pacar-pacaran. Terus gue juga agak pesimis sama fisik gue yang bulat sempurna. Ditambah keluarga gue juga emang gak endorse gue buat pacaran. Secara keluarga gue nih islami banget. Jadi hubungan antar cewek dan cowok dibatasi banget gitu. Sampai akhirnya gue udah kerja nih, dan umur juga udah cukup. Nyokap gue mulai nanya, Zal, kamu ada cewek yang lagi diincer nggak? Agak kaget gue sebenarnya dengar kalimat itu, apalagi dari mulut ibu gue. Tapi ya wajar juga sih sebenarnya, soalnya emang udah waktunya nyari gue. Ya gue jawab aja seadanya. So nyokap gue kong kali kong nih sama kakak gue dan suaminya. Dia ternyata mau ngenalin gue tuh ke kerabatnya ipar gue yang kebetulan lagi single juga, tapi bukan single past tense ya. Gak lama kakak gue yang udah kenal sama si cewek langsung ngomong tuh ke dia. Si cewek ini bilang ke kakak gue kalau dia mau aja dideketin gitu. So alhasil ya kakak gue langsung ngabarin gue, nyuruh gue gerak duluan. Jujur, gue tuh kayak orang mati kutu di situ. Ditambah gue nih orangnya cuek diem. Biasanya gue gak akan ngobrol kalau gak diajak ngobrol duluan. Bahkan sama keluarga pun sikap gue tetap gitu juga. So, dengan agak canggung, gue coba chat dia. Assalamualaikum, ini Rizal yang dikenalin sama Mbak Ani. Dibales dong sama dia. Dan dari situ perlahan kita mulai deket lah. Sampai akhirnya kita makan bareng, kondangan bareng, jalan ngedate bareng. Dan akhirnya makin deket lagi. Nah, setelah kurang lebih setahun PDKT, gue beraniin tuh ngomong ke dia kalau gue pengen hubungan serius dengan goal nikah. Alhamdulillahnya, dia nerima nih. Gue sih bilangnya nggak dalam waktu dekat. Tapi ya gue bilang insya Allah tahun depan lah gue wujudin janji gue. Dar. Tibalah waktu bulan September, dimana ini momen yang tepat buat nyampein niat baik gue ke keluarganya. Gue udah ngerasa siap nih buat ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi gue ngajak ngobrol dia sama ortunya dia. Gue bilang kalau gue pengen serius lah. Terus gue juga bilang kalau tahun depan di bulan Februari gue mau nikahin dia. For your information, sebenarnya hubungan ini emang udah dapat restu dari keluarga mereka. Bahkan dari sebelum gue PDKT. Ya maklum, keluarga gue terhormat. Plus ada koneksi juga dari ipar gue. Jadi ya gampang lah.
Tapi nih, ada tapinya guys. Pas setelah gue ngomong itu, sampai rumah, gue langsung di-chat sama dia nih. Katanya, ada yang harus diomongin berdua aja sama gue gitu. Ya udin lah, karena kayaknya penting dan lebih enak ngomong by one, jadi gue ajak makan besoknya. Pas ngomong, ternyata dia bilang belum siap nih. Waduh, katanya masih ada wishlist yang mau dia lakuin buat keluarganya. Terus, dia sendiri juga bilang kalau mentalnya belum siap. Gue udah coba ngeyakinin dia dengan berbagai macam cara, tapi dianya kekeh mau diundur. Wes, ya udah dah, mau nggak mau, gue iyain aja. Dan kita undur dah jadi akhir tahun depan. Hal ini kejadian lagi, bahkan sampai 3 kali. Undur terus. Buset dah, ini manusia apa serangga undur-undur. Gue juga bingung nih, mau nikah kagak jadi-jadi anjir. Kayak karyawan kontrak, diperpanjang mulu, tapi kagak diangkat jadi karyawan tetap. Cuak! Akhirnya insting detektif Conan gue muncul. Gue curiga lah, apakah ini emang dia cuma dorongan keluarga aja mau ngerespon gue. Sampai suatu saat dia ngajak gue nonton konser tuh. Gue sendiri sebenarnya kurang setuju datang konser-konser kayak gitu. Tapi ya oke lah sesekali, nggak masalah. Terus seperti biasa nih, gue minta izin pergi ke nyokap gue H-1. Pas nyokap gue tahu gue mau kemana, nyokap langsung ngelarang. Secara kayak yang gue bilang tuh, keluarga gue nih islami banget. Nyokap gue nanya-nanya lah, itu pacar kamu apa emang sering datang ke acara kayak gitu? Ya gue jujur bilang kalau dia emang suka datang ke acara-acara kayak gitu buat ngilangin stres sih katanya. Dari situ diinterogasi lah gue. Nyokap gue pengen tahu itu cewek gue anaknya kayak gimana sih. Ya udah, gue ceritain aja full ke dia. Eits, kalian juga simak dulu ya, supaya nanti kalian tahu apa alasan hubungan gue ini nggak baik-baik aja. Jadi pacar gue nih anaknya setiap kita jalan, entah kenapa selalu dapet. Yap, dapet. Maksudnya hate ya guys. Jadi kalau masuk waktu sholat tuh gue doang yang sholat. Padahal selama 3 tahun ini kita jalan random tanggalnya, nggak di tanggal-tanggal tertentu aja. Dan selama jalan itu cuma ada satu momen di mana dia ikutan sholat bareng gue. Tapi ya gue selama ini nggak mikir macem-macem, soalnya gue kan cowok. Ya gue nggak paham siklus hate seorang cewek kayak gimana. Dan lagi ya masa gue minta buktiin, mantep juga. Terus kedua nih, dia nggak bisa puasa penuh. Katanya sih asam lambung, jadi kalau puasa pasti sakit nggak karuan. Sejujurnya ya, kalau yang ini gue nggak bisa approve, soalnya lambung bisa dilatih. Nyokap gue juga gitu, mak kronis waktu muda, dan setelah dilatih, dia bisa tuh puasa penuh sampai sekarang. Dan ditambah lagi, pacar gue ngeganti puasa itu dengan bayar fidyah, bukan ganti puasa lagi. Sementara yang gue tahu nih, fidyah itu cuma boleh kalau bener-bener nggak mampu menjalankan puasa. Ditambah lagi, dia kalau diajak serius, selalu bilang entar dulu. Jadinya ya keluarga gue juga curiga. Bahkan kakak gue yang lain pernah bilang, itu pacar kamu kayaknya nolak secara halus deh. Gue cuma bisa ngebatin aja tuh. Kalau emang gak serius mah, mending to the point aja. Oke, balik lagi ke interogasi. Nyokap gue bilang, apa mending diselesain aja ya hubungan kita? Gue sebenarnya mau lanjut, karena ya jujur, setelah 3 tahun gue udah seneng sama pacar gue. Ya udah deh, gue coba nego tipis dulu ke nyokap nih. Mah, aku lihat dulu ya, besok di acara konser dia ngapain aja. Barulah habis itu aku coba ambil keputusan. Dan nyokap gue setuju. Besoknya gue ke konser bareng dia. Dan yap, seperti biasanya tuh, dia dapet dan gak sholat. Di sini ya pikiran gue udah gak enak, tapi gue sembunyiin aja dulu. Terus setelah makan siang, dia maju tuh ke depan panggung. Dia berdiri di bawah terik matahari, dari siang sampai malam, di baris paling depan, tanpa makan, tanpa minum lagi. Lah, begini kan lebih capek dari puasa. Masa begini kuat tapi puasa gak kuat? Gue mikir lagi, dan akhirnya makin bambang. Dan setelah malam hari, ada chaos kan di acara itu gara-gara hujan. Gue liatin nih, orang-orang bener-bener gak merhatiin kondisi sekitar waktu ada chaos gini. Sementara dia katanya suka datang ke acara kayak gini. Berarti dia ke depannya bakal sering membahayakan diri sendiri dong. Setelah kita ke parkiran, gue udah ambil keputusan tuh buat selesaiin aja hubungan gue sama dia. Tapi ya gue tahan dulu lah. Karena gue tahu dia hari ini lagi seneng-seneng. Kalau gue bilang putus saat itu juga, walaupun dia expect gue bakal bilang gitu, yakin sih gue moodnya bakal anjlok. Toh, gue juga mau laporan dulu ke Yang Mulia Paduka Kanjeng Mami Ratu Ibunda Mamake tercinta. Jadi ya gue pulang aja. Setelah beberapa saat dari konser itu, gue punya niatan tuh.
buat ngechat dia, buat ngajak ngomong. Ternyata malah dia yang ngechat duluan ke gue. Ya chat template lah, biasa basa-basi. Gue coba ajak ketemuan pacar gue biar ngobrolnya enak. Tapi pacar gue tuh maunya ditelepon aja ngobrolnya. Katanya sih supaya cepat selesai. Akhirnya ya gue bilang kalau hubungan kita udah gak bisa lanjut. Dan gue kasih tahu alasan-alasannya ke dia. Ya secara panjang dan lebar. Singkat cerita, despite it all, dia nerima keputusan dari gue. Dia minta maaf ke gue dan ngirim chat minta maaf juga ke nyokap gue. Dia bilang, maaf kalau belum bisa jadi wanita yang pantas buat gue dan keluarga. Dia bilang sih dia sebenarnya beneran serius mau sama gue. Cuma ya emang belum siap nikah aja, makanya belum mau serius. Begitu gue baca chat ini, rasanya gue ngerasa bersalah banget. Ya karena mutusin hubungan sama dia gitu aja. Kalau boleh jujur, sebenarnya gue masih mau sama dia. Cuma ya mau gimana lagi? Kalau secara fundamental kita nggak bisa bareng ya bahaya juga kalau kita paksa lanjut. Nanti udah nikah malah cerai, kan gak enak juga. Pesan gue nih ya buat kalian, terutama yang sedang menjalin hubungan, cari tahu dulu tentang pasangan kalian lebih dalam. Cari tahu apakah kalian bener-bener cocok apa enggak. Apakah kecocokan itu dari saling suka atau kecocokan dari prinsip hidup. Ya yang penting cari tahu dulu lah kalian tuh cocok apa enggak. Dan juga sebelum ngambil keputusan kayak gue, ada baiknya kalian ngobrol dulu, nyari jalan tengahnya bareng pasangan kalian. Jujur, gue nih sampai sekarang nyesel karena nggak ngelakuin hal ini. Malah langsung putusin aja gitu. Siapa tahu kalau gue omongin dulu, kan kita bisa saling memperbaiki gitu. Yo, kenalin, nama gue Leona. Gue mau ceritain kisah percintaan gue yang bikin gue sampai sekarang jijik. Banana deh kalau diingat-ingat. So, sebenarnya umur gue 18 tahun. Dan saat ini gue lagi kerja di sebuah toko. Hayo, pasti netizen bakal mikir, ya elah, masih muda malah udah cinta-cintaan. Pantesan begono. Eits, jangan salah. Gini-gini banyak laki-laki yang coba deketin gue di tempat kerja. Meskipun mostly jamet ya. Sebagai wanita yang meyakini sebaik-baiknya dunia adalah dunia tanpa jamet, so gue selalu menolak mentah-mentah jamet yang berusaha ngedeketin gue. Pernah suatu ketika ada kejadian nih, ada om-om datang ke toko dan ngegodain gue, woi. Ih, gedik banget. Ini kamu kayak orang Korea ya? Dalam hati gue ngomong, si om ngapain jir? Mana dia ngomong, muka kamu, badan kamu itu kalau di Cina atau di Korea sana pasti laku. Kalau sama saya pun, saya mau. Ih, ngomong apa sih si om-om penggoda woman? Siapa juga yang mau sama dia di? Oke, back to the topic. Suatu ketika teman gue yang namanya Mira nyeletuk ke gue sambil bilang, ini ada cowok nih mau deketin lu. Minta nomor sama IG lu. Gimana, kasih nggak? Tanpa babi bu gue langsung tolak aja. Bilang, biarin, orang gak jelas itu. Tapi si Mira ngotot ngeyakinin gue kalau orang itu baik. Mira juga bilang kalau cowok ini teman sekolah dia dulu. Tapi gue tetap kekeh gak mau kasih. Sampai suatu hari tiba-tiba ada masuk DM tuh di IG gue. Tulisannya, si entok mulai mengikuti Anda. Dan gak lupa sama satu lagi notif permintaan pesan. Gue bacain tuh, hai, kenalin gue entok. Alih-alih balesin chatnya yang basi, gue stalking tuh akunnya. Gue liatin, wah, kayaknya nggak jamet juga. Ya udah tuh, gue konfirm aja dan balesin DM-nya. Gitu doang. Dan dari situ si entok DM mulu, gangguin banget deh pokoknya. Suatu hari pulang kerja motor gue mogok, nggak ada jemputan dan nggak ada uang di tanggal tua. Dan posisinya hujan. Sedih. Lalu si entok tiba-tiba DM, nanyain gue udah pulang belum. Gue bilangin lah, lagi mogok motornya. Lalu si entok langsung jemput gue. Singkat cerita kita jadi temenan. Ingat, cuma temenan. Seminggu kenal kami ketemu lagi. Karena si entok katanya lagi punya masalah. Cowok problematik. Ya udah, sebagai pendengar podcast keluh kesah yang baik, gue iyain ajakannya. Pas ketemu, tanpa babi bu tiba-tiba dia langsung curhat. Dia cerita tentang masalah keluarganya, bokapnya yang nganggur, nyokapnya yang kerja jadi ART, adiknya yang bandel, dan dia yang terlilit hutang. Gue agak kaget tuh, ini orang kenapa percaya amat sama gue dah? Sampai cerita sebegini dalamnya. Gak lama habis cerita, dia tiba-tiba pegang tangan gue tepis tuh. Geli aja gitu. Terus
dia utarain perasaannya. What? Perasaan dia habis mengsedih? Masa tiba-tiba malah ngomongin perasaan dia ke gue? Hello? FYI, gue orangnya gampang kasihan guys. Dari dulu juga gue selalu dimanfaatin banyak orang dan selalu ngalah atas semua hal hanya karena rasa simpati gue yang besar. Jadi karena simpati atas ceritanya, entah setan mana yang ngerasuki gue setuju aja buat pacaran sama dia. Dan kalian tahu apa hal pertama yang gue pikirin saat nerima dia? Tak lain dan tak bukan, siapa tahu dengan adanya gue di hidup dia bisa sedikit meringankan hidup dia yang icikiwir acak-adut. Dari situ semua dimulai. Selama berpacaran juga gue selalu bohongin nyokap. Setiap mau ketemuan sama Entok, gue cari alasan apa aja buat bisa ketemu Entok. Semenjak sama Entok juga gue selalu pulang larut. Gue tahu ini salah, tapi entah setan apa yang berhasil ngejerat gue. Bermula dari gue awalnya bekalin dia makan, supaya uang dia bisa dihemat untuk bayar hutang. Awalnya hanya untuk sebulan, tapi malah jadi kebiasaan bekalin dia terus. Kayak, anjir, jiwa keibuan gue mulai muncul. Kadang kalau gue gak sempat masak, dia tagih bekal gue mana. Kadang pun kalau gue lagi gak ada uang di tanggal tua, boro-boro masak. Gue aja makan nasi putih kasih kerupuk 2.000 doang woy. Dan dia nanyain, bekal gue? Pas gue jawab gue gak punya duit buat beli sayur, dia malah adu nasib. Yah, kalau mau adu-aduan mah, ayo adu Beyblade aja. Mana tiba-tiba ungkit utangnya banyak lah. Dan dia lewat depan tempat kerja gue sambil pasang muka sedih-sedih kemiskinan gitu, dengan tampilan yang menyedihkan. Di situ malah gue yang ngerasa bersalah anjir. Tak jarang juga bekal gue yang harusnya untuk gue bertahan dari pagi sampai malam, gue kasih aja ke dia gitu. Bego kan? Emang. Pernah suatu ketika dompet gue melarat lagi di tanggal tua. Ya biasalah kaum pejuang celengan babi. Eits, bukan ngepet ya, tapi buat nabung. Dan di toko gue lupa bawa minum. Gimana gue bisa gak minum dari pagi sampai malam? Secara teman-teman gue itu bukan tipe orang yang berbagi. Semisal ada makanan atau cemilan ya makan sendiri-sendiri, gak nawarin orang lain. Dan perkara minjemin duit tuh tabu deh pokoknya. Jadi gue gak mungkin minjem duit sama mereka atau meminta setetes air kehidupan ke mereka. Gue chat lah si doi. Gue minta belikan air mineral yang gede, 1.500 ml di minimarket. Itu harganya cuma 3.000-an woy. Gue bilang besok gue ganti tuh duitnya. Bukannya jawab iya, dia malah nagih bekal. Tuh orang gila apa gimana sih? Buat beli minum 3.000 aja gue gak punya duit anjir. Dan gue agak emosi tuh. Kan dibilang gue lagi gak punya duit. Bisa gak sih minta tolong sekali doang? Dan di-read aja pesannya. Pas dia datang, kalian tahu dia bawa apa? Air mineral 600 ml yang kecil. Dia bercanda apa? 600 ml yang gak cukup buat gue bertahan 13 jam. Secara dia punya uang makan nih dari kantornya per hari. Ya kali gak mampu beliin air minum 3.000 doang. Tiap jalan gue yang bayarin. Atau minimal lah gue bayar sendiri. Dan tiap jalan kita gak tahu mau kemana. Ya lu bayangin aja, ya kali gue mau pergi ke tempat nongkrong mahal-mahal dan bayarin dia. Suatu hari Mira nyeletukin gue. Gue lihat lu antar bekal mulu ke Entok. Baik banget ah. Gue sih ogah ya, dimana-mana cowok yang ngebiayain. Gue cuma ngebatin, di kocak, kan lu yang ngenalin nih cowok ke hidup gue. Gajetot lu Mir. Ya udin gue refleks ceritain beberapa unek-unek gue. Dan si Mira bilang lagi, lu itu dimanfaatin geblek. Beles gue, loh kan lu yang dulu bilang dia orang baik-baik. Ya mana gue tahu, tampangnya aja yang polos rupanya. Jawab Mira tanpa dosa. Pernah juga gue diajak dia jajan ke Indo April. Pas dikasih lagi nih, tiba-tiba dia taruh semua belanjaan dia di atas dan bilang, aduh uang aku di jok motor. Tapi dia masih di belakang gue woy. Bukannya pergi kayak ambil duitnya. Sedangkan si Mbak Kasih udah nungguin kita berdua mematung kayak orang bego. Dengan kesel gue bayarin lah semuanya. Eits, belum berakhir. Pernah juga nih, suatu ketika dia bawa gue jalan agak jauh nih, rame-rame sama temen juga. Kita singgah di salah satu tempat makan. Kita pesan makanan masing-masing. Pas selesai makan dia tiba-tiba dengan pedenya ngomong, Leona, bayar. Kali kesekian mulut gue ternganga lebar. Syok ngeliat dia yang dengan entengnya ngomong gitu depan teman-teman banyak. Kok bisa gak tahu malu? 5 bulan berjalan dan gue masih pacaran sama si Entok ini. Suatu ketika dia ngajakin gue nongkrong. Leona,
gue boleh minta duit nggak buat nongkrong? Nanti gue ajakin lu juga deh di sana. Dengan otak yang sudah dirasuki setan, gue nurut aja. Sampai di sana tempatnya redup banget, banyak nyamuknya woi. Gue bilang, gue mau pulang, banyak nyamuk. Dan dia bilang, ya elah masih awal kali, santai aja. Malam itu berlalu, keesokan harinya gue meriang. Kurang lebih seminggu gue demam tinggi dan maksain kerja sambil bacain chat. Begal gue mana setiap hari. Gue lagi sakit, otak lu di mana? Balas gue emosi. Dan alih-alih minta maaf dan say GWS, dia cuma balas, yaudah deh nanti gue ngutang aja. Sampai gak lama kemudian gue drop. Gue masuk rumah sakit dan ternyata gue kena DBD. Gue pun langsung keinget malam terakhir gue diseret di tempat nongkrong yang banyak nyamuk itu. Kesimpulannya 70% kesalahan dia. Karena gue ajak pulang pun dia gak mau. Selama di RS dia gak pernah ngejenguk gue. Dan yang gue denger cuman cerita dia yang utangnya makin banyak dan bla bla bla. Sembuh dari DBD gue masih masa recovery. Tapi gue paksain kerja. Dan baru hari pertama kerja lagi dan lagi dia nanyain hal yang bikin gue muak. Bekal gue mana? Lo bisa gak sih atur keuangan sendiri? Awalnya gue kasih bekal cuma buat sebulan pertama. Dan berharap lo bisa selesaiin utang lo dengan bantuan gue. Tapi kenapa malah jadi ngelunjak? Lo kan bisa atur dengan gaji sekian-sekian, lo mesti ngapain? Masak sendiri kek? Goreng telur kek? Gimana gue? Makan nasi kasih kerupuk doang demi hemat. Gue ngoceh panjang lebar dengan napas menggebu-gebu. Dan dia pergi gitu aja. Muka lesunya yang bikin emosi gue seketika padam karena kasihan. Sampai di titik suatu hari gue ada cuti kerja. Gue masak banyak di rumah. Gue undang teman kerja gue. Dan gue juga undang Entok. Selepas teman-teman pulang, cuma Entok yang belum pulang. Lo belum pulang? Gue sibuk nih mau nyuci piring. Dengan muka lesu dan kasihannya, dia baring di kaki gue. Dalam hati gue langsung luluh melihat wajahnya yang penuh beban hidup. Gue elus kepalanya sambil mikir dalam hati. Gue belajar mencintai dia aja kali ya. Karena jujur, pacaran tanpa perasaan itu gak enak guys. Dari awal gue pacaran hanya berlandaskan empati dan mau nolongin si Entok. Gue sampai lupa rasanya suka sama seseorang. Rasanya berdebar dekat orang yang kita suka atau sayang. Belum lama gue mikir gitu, dia tiba-tiba ngeraba kaki gue, perut gue, dan kancing baju gue dibuka. Untungnya gue cepet sadar dan refleks ngedorong dia sampai jatuh. Lo ngapain? Pulang gak? Pergi sekarang! Usir gue dengan napas tersengal-sengal. Gue masih shock. Antara kaget, kecewa, jijik, semua bercampur jadi satu. Palanya gue chat dia, Entok, gue rasa ini udah saatnya. Gue mau kita putus. Gak terima dia pun bales. Alasannya apa? Gak bisa lah asal mutusin doang. Gue bales, lo berani macem-macem sama gue? Ada atau gak ada lu juga gak berkontribusi di hidup gue. Gue tetap berjuang sendiri. Dan lo cuma beban. Gue langsung blokir dia. Dan sampai sekarang 6 bulan gue putus sama dia. Dia masih neror gue dengan fake account, nomor asing, dan kadang ngintai gue di tempat kerja. Gak jarang juga gue dengar desas-desus dari temennya yang bilang kalau Entok pernah ceritain hal yang enggak tentang gue. Di situ gue trauma. Gue bukan hanya trauma sama orangnya dan kisah lalu itu. Sampai sekarang juga gue takut banget buat berelasi dengan lawan jenis. Di masa lalu gue udah ngorbanin banyak hal, termasuk diri gue sendiri. Karena kalau boleh jujur, ini bukan kali pertama gue dilecehin. Gue punya banyak cerita yang mungkin gak bisa diceritain semua di sini. Gue muak. So, cukup sekian cerita dari gue. Tes. Dicoba, tes. Hai, kenalin nama gue Nur. N-U-R. Umur gue sekarang 21 tahun dan lagi kuliah di salah satu kampus di kota Lumpia. Gue mau cerita tentang mantan gue yang gue temuin di tahun 2020. Jadi, dulu awal masuk kuliah bertepatan sama corona yang lagi naik-naiknya. Otomatis, gue kuliah dari jarak jauh alias masih di rumah aja. Jadi kuliahnya serba online. Nah, dari serangkaian acara masuk kuliah itu, dibuatlah grup-grup chat acara A, B, dan sebagainya. Di salah satu grup itu, gue sempat ikut bercanda-canda. Nggak tahu dah awal mulanya kenapa ada bahas kota tempat tinggal. Terus, tiba-tiba ada anak cowok yang balas gue di grup. Kotamu mah kota kecil, kota buluk gak ada sinyal. Otomatis gue sebel dong. Tapi sebelnya di sini sebel bercanda, karena itu suasana lagi pada bercanda. Nah, dari situ kita mulai menyadari kalau ada gue yang hidup di sisi bumi ini dan dia yang hidup di sisi bumi ono. Setelah itu,
Gak tahu kenapa dia chat rutin gue. Kelihatan lah pokoknya kalau niatnya itu mau PDKT. Dan gue yakin banyak penonton GPC yang tipe orangnya kayak gue. Ilfil kalau dideketin duluan sama orang lain. Jadi awal-awal ya gue cuekin, terus kadang gak dibales. Kadang bales seadanya. Semakin dia sering chat, otomatis gue jadi kebiasa dan nyaman aja chatan. Terus akhirnya kita mutusin buat ketemu. BTW, dia itu anak kota sebelah gitu. Jadi dia nyamperin ke kota gue. Beberapa kali ketemu, ditembaklah gue akhirnya. Duar! Kaget. Kalau boleh jujur, sebenarnya gue juga belum yang sebegitu suka gitu sama dia. Tapi ya udahlah, daripada di jalan itu nanti awkward, gue terima aja. Singkat cerita, kita pacaran kayak orang lain yang LDR tapi deket kotanya. Ketemu gak setiap minggu, tapi chatnya lancar terus. Dari masa PDKT sampai pacaran ini, dia yang gue kenal itu orangnya yang alim, yang ngerti gitulah sama agama. Idaman banget dong jadinya. Terus di satu titik gue dapet hidayah buat hijrah. Apalagi ditambah terdorong juga karena dia sering kasih video-video islami. Jadi gue semakin yakin. Dulu gue emang kalau pas keluar ke depan rumah ya nggak pakai jilbab. Tapi kalau keluar buat pergi pasti tetap pakai. Akhirnya gue sampein lah itu niatan ke dia. Dengan maksud juga buat mutusin. Sedih lah pasti kita. Karena itu baru beberapa bulan doang kenal dan pacarannya. Dan kita masih di masa saling suka. Tapi harus pisah. Ngerti kan pasangan yang harus berpisah karena keadaan itu gimana nyeseknya? Terus kita kayak buat satu pertemuan terakhir sebelum benar-benar pisah. Dia ngajak ke rumahnya. Dan bodohnya gue mau. Gue bener-bener gak ada pikiran negatif apa-apa karena setahu gue dia alim. Ngerti mana yang baik, mana yang buruk juga. Berangkatlah gue ke rumahnya hari itu. Dengan niat utama gue sebenarnya sekalian mau minta anime. Gini-gini gue wibu coy. Awal-awal biasa dong. Gue kopi anime. Kita ngobrol, makan, kita bahkan sholat zuhur. Nggak jamahan dan beda ruangan sih. Sampai akhirnya kita duduk berdua nggak ngapa-ngapain di ruang tamu. Dan pintu dari awal pastinya dibiarin kebuka, nggak pernah ditutup. Tiba-tiba dia nyender dan meluk dari samping. Gue yang sebenarnya bukan orang yang love language-nya physical touch, jelas nggak nyaman dong. Tapi gue diem aja, karena gue mikir biarin deh, hari terakhir juga. Tapi ternyata dia brengsek banget. Kejadian itu benar-benar nggak bisa gue hindari. Tiba-tiba tangannya mengarah ke atas. Tangannya usil, you know lah. Gak perlu gue jelasin apaan. Gue kaget, gue berontak sekuat tenaga. Tapi tenaga cewek jelas kalah sama dia. Kejadian itu terasa begitu lama. Gue takut dia bertindak semakin jauh. Gue merasa ini jadi akhir hidup gue. Saat itu gue sampai gak bisa ngeluarin air mata saking syoknya. Padahal gue tipe-tipe cewek yang gampang nangis. Jujur, saat cerita bagian ini gue masih merinding dan deg-degan. Kalau kalian mikir ini salah gue karena pakai baju yang seksi atau gimana, kalian salah besar. Gue pakai celana, tunik kedodoran selutut, dan jilbab cukup lebar yang menutup dada. Gak ada tuh outfit-outfit yang membentuk badan gue sama sekali. Setelah terus berusaha memberontak dan menjauhkan tangannya, akhirnya gue berhasil. Walau sebenarnya memang dia yang sepertinya udah puas dan ingin berhenti. Dengan polosnya dia langsung ngasih gue minum. Yang berarti dia tahu yang dia lakukan itu salah. Dan buat gue shock. Gue pegang gelas sampai gemeter. Tapi dia malah senyum-senyum kesenangan. Setelah minum 1-2 teguk, gue langsung memutuskan untuk pulang. Di situ dia dadah-dadah sambil senyum dong. Ih, nih kampret otaknya di mana sih? Ya Allah, rasanya pengen banget nampar dia waktu itu. Tapi gue lemes dan udah gak betah ada di dekat dia. Di jalan gue nangis jadi-jadinya. Padahal perjalanan antar kota, tapi gue naik motor dengan pikiran kosong setelah air mata gue gak mau keluar lagi. Alhamdulillahnya di jalan gak ada apa-apa, karena memang gue naik motor pelan seperti tanpa nyawa. Setelah sampai rumah, gue chat dia. Gue bilang lah kalau dia bejat, melecehkan orang. Gue putuskan dia dan blok semua kontaknya. Tentu dia awalnya membenarkan diri, terus sok-sokan nyesel. Tapi gila kalau gue sampai ngasih kesempatan ke orang kayak gitu. Gak banget. Dari kejadian itu gue sampai mengalami trauma. Gue trauma melihat motor yang mirip dengan motornya, perawakan yang mirip dengan tubuhnya. Setiap ketemu sesuatu yang mengingatkan tentang dia, gue langsung pusing, lemes, gemeteran. Setiap ingat kejadiannya, gue langsung nangis jadi-jadinya.
gue sempat jadi pemurung. Dan semua ini gue pendam sendiri. Butuh 2 tahun sampai gue bisa lumayan pulih dari kejadian itu. Buat teman-teman, asli, jangan langsung percaya orang dari tampilan atau kata-katanya. Itu bisa jadi hanya topeng buat menaklukkan hati kalian. Kalau bisa, nggak usahlah pacaran gitu. Karena lebih banyak nggak enaknya daripada enaknya. Kalian bakal sedih karena chat nggak dibales, nangis karena bertengkar, frustrasi karena masalah pacaran kalian. Masalah hidup udah berat, gak usah ditambahin lagi. Kalau memang ada yang serius, cowok tuh harusnya langsung temui orang tuanya, ajak nikah. Jangan cuma pengen dapetin enaknya doang, sentuh-sentuh anak cewek orang sembarangan. Semoga cerita ini bisa jadi pelajaran buat kita semua ya. Jangan lupa subscribe channel Gue Punya Cerita. Bye! Sungguh kisah yang meremukan hati. Tapi jangan risau, karena masih banyak ikan di lautan ini. Jika kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel Gua Punya Cerita. Ciao!